Halo, selamat siang Sobat Milenial and Gen Z. Bertemu kembali di hari Senin. Semoga hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua dan dalam keadaan sehat. Di program POV Times bersama saya Gilang Modotanaya. Di sini kami akan menghadirkan sudut pandang maupun editorial terkait isu maupun tema yang sedang hangat diperbincangkan dan seperti apakah POV-nya bersama pemimpin redaksi IDN Times Mbak Uni Lubis. Langsung saja, selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang dan teman-teman Sobat Milenial and Gen Z. Apa kabar? Sehat Mbak ya? Oke, Mbak Uni masih terkait efisiensi anggaran yang hingga saat ini juga masih ramai diperbincangkan dan terakhir kemarin juga statement dari Presiden Prabowo Subianto bahwa menegaskan efisiensi anggaran ini dilakukan pemerintah tidak mengganggu operasional sehari-hari. Mbak, sebenarnya apa yang bisa dilihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo? Ya, ini kan contoh terbaru yoyo policy ya. Yoyo itu kan mainan yang mungkin asalnya dari negeri Cina yang bulat ya. Ada tali. Kita lempar, kemudian ditarik, lempar, ditarik. Nah, ini yang terjadi sebetulnya dalam 100 hari pertama Presiden Prabowo, termasuk soal efisiensi anggaran. Kita mendapatkan kabar bahwa ini awalnya kan dari keinginan Presiden Prabowo untuk alokasi 300 triliun, terutama untuk program unggulannya yaitu makan bergizi gratis. Nah, dari angka itu dan keinginan serta perintah itu kemudian Kementerian Keuangan bersama sekjen-sekjen dari Kementerian Sesmen ya, itu kemudian melakukan pertemuan untuk memangkas anggaran-anggaran ya. Tapi kemudian hasil dari pemangkasan anggaran, dan saya dengar kita dapat informasi bahwa dari pihak istana yang mewakili itu adalah Menteri Sekretaris Negara ya. Nah, dari hasil dari pertemuan itu kemudian keluarlah informasi tentang kementerian dan lembaga ini dipangkas sekian, kementerian dan lembaga ini dipangkas sekian. Yang menjadi concern itu misalnya soal infrastruktur ya, karena Kementerian Pekerjaan Umum itu dipangkas banyak sekali ya. Kemudian Kementerian Kesehatan juga 19 triliunan. Kemudian juga Kementerian Dikti ya, Sains dan Teknologi juga dipangkas besar sehingga terancam beasiswa, bahkan sudah ada statement UKT mungkin akan naik. Nah, jadi semua yang berkaitan dengan pelayanan publik dan kepentingan publik dan upaya untuk yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, karena kan kita nanti katanya selalu menggelorakan 2045 Indonesia emas. Indonesia emas itu ya dengan segala macam sumber daya yang kita ada, tapi kuncinya itu kan adalah kualitas dari SDM, sumber daya manusia ya. Jadi jangan-jangan ini kalau seperti ini terjadi maka akan terjadi Indonesia cemas nih ya. Bahkan PHK yang terjadi karena pemangkasan anggaran apa segala macam itu membuat di media sosial itu ada diskusi. Ini ada makan bergizi gratis, anak-anaknya dikasih makan bergizi gratis, tapi orang tuanya di PHK. Ya gimana ya? Something wrong di sini ya. Nah, ini saya rasa respon-respon yang kemudian ditangkap oleh media-media termasuk IDN Times bahwa efisiensi anggaran ini ternyata mestinya bisa dilakukan dengan lebih hati-hati dan kemudian ada koreksi. Kenapa ada koreksi? Karena sebelumnya itu sudah sempat ada kementerian-kementerian dan lembaga yang sudah rapat membahas itu dengan di DPR dengan komisi yang terkait. Tapi saya ingat hari Minggu malam, minggu yang lalu itu ada surat dan kita mengkonfirmasi di hari Seninnya, artikel IDN Times mengkonfirmasi bahwa benar ada surat penundaan pembahasan efisiensi anggaran antara pihak kementerian lembaga dengan pihak DPR. Karena apa? Menunggu koreksi terhadap angkanya. Kita dapat kabar bahwa ketika misalnya beberapa presiden mendapatkan informasi, kok ini sampai dipangkas sehingga ini tidak bisa direalisasi. Beliau juga kok sampai sebegitunya gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Di awal itu efisiensi anggarannya itu tidak
belum memikirkan bahwa ini bisa mempengaruhi kepentingan publik yang lebih luas, dan kemudian dilakukan koreksi lagi ya. Makanya saya menyebutnya yo-yo policy, dan ini bukan yang pertama kali ya. Yang LPG 3 juga yo-yo policy, PPN 12%. Jadi dilempar dulu tanpa dirumuskan dengan matang dan memperhatikan semua aspek yang berkepentingan, tapi kemudian ketika ternyata ada masukan, bukan ada kegaduhan itu harus dilakukan. Jadi pengambilan keputusan yang selama ini terjadi itu menunjukkan bahwa rakyat itu harus terus-menerus bersuara. Rakyat bersama media harus terus-menerus bersuara untuk mengingatkan. Ya, fungsi media kan juga watchdog. Ya, yang menjaga agar kekuasaan itu betul-betul bekerja untuk kepentingan rakyat. Apalagi rakyat itu selalu yang menjadi tema dari Presiden Prabowo ya di berbagai pidato. Nah, terakhir di acara dalam rangka ulang tahun Partai Gerindra ke-17 lagi-lagi diulangi efisiensi, bahkan di situ. Nah, untuk pertama kalinya nih sesudah kampanye dan terpilih itu presiden itu ada gemoy sedikit ya, gerakan kan udah lama presiden nggak gemoy ya. Itu dalam konteks ketika presiden mengatakan ada pihak-pihak orang-orang pintar yang mengatakan kabinet ini gemuk apa segala macam, dan bahkan mengatakan bahwa Timor Leste, negara dengan jumlah penduduk yang sekitar 2 juta, memiliki 28 anggota kabinet. Nah, ini juga perlu kami koreksi Pak Presiden. Kebetulan saya hadir di pelantikan Perdana Menteri Sanana Gusmao awal Juli 2023 dan juga menyaksikan pelantikan dari 46 anggota kabinet Pak Sanana Gusmao. Jadi ada 46 anggota kabinet. Memang mirip-mirip jumlahnya dengan Indonesia dari segi menteri. Tetapi kalau kita selalu menyebutkan bahwa kita ini Indonesia adalah negara besar, ya referensinya jangan Timor Leste dong, tanpa mengecilkan size ekonomi dari Timor Leste yang memang lebih kecil dari Indonesia. Kita ini selalu mengatakan bahwa pesaing kita, dan terlihat kan terbuka rivalitas untuk menarik investasi adalah dengan Vietnam, ya, sama-sama negara di kawasan ini, anggota ASEAN. Jadi lihat, Vietnam ingin konsistensi dengan semangat efisiensi anggaran, malah merampingkan kabinetnya. Nah, jadi ini yang mestinya juga menjadi perhatian. Jadi bukan sekedar jumlah benar, tetapi Vietnam itu merampingkan. Nah, ini konsisten antara semangat pesan yang disampaikan kepada publik dengan ukuran dari kabinet. Tapi intinya gini, seperti pernah kita bahas, kabinet yang gemuk itu mungkin hanya menambah 1,2 mungkin 2 triliun cost untuk yang si jumlah menteri, jumlah wakil menteri, staf-staf di presiden, staf-sus dari segi angkanya itu mungkin kecil sebetulnya ya. Seperti dikatakan juga kan, berapa sih gaji staf sus? Kan cuma 4 juta, kan ada statement seperti itu. Bahkan ada staf sus yang bilang bersedia untuk tidak mengambil gaji. Itu salah kaprah persepsi, karena ini bukan soal angka, ini soal pesan besar yang disampaikan kepada publik, manakala efisiensi besar-besaran dilakukan sehingga itu sudah mengganggu kepentingan publik. Ya, meskipun presiden baru 2 hari yang lalu akhirnya mengatakan jangan mengganggu kepentingan publik, tapi sebelumnya sudah, ya, karena sudah ada PHK segala macam, harus kerja 4 hari. Tahu nggak kalau kerja 4 hari di kantor kemudian listrik dimatikan artinya apa? Karyawan harus kerja dari manapun atau dari rumah. Listrik, wifi itu keluar dari pengeluaran karyawan pribadi. Ya, jangan dibangga-banggain tuh. Ya, efisiensi dengan cuman 4 hari di kantor, kemudian karena listrik dimatikan, AC dimatikan, lalu karyawan harus kerja dari manapun termasuk dari rumah, artinya memindahkan kos yang harusnya ditanggung oleh perusahaan atau organisasi ke kos pribadi karyawan. Benar nggak seperti itu? Betul. Ya, kita pengalaman itu waktu selama pandemik, kecuali kalau memang kemudian kantor memberikan fasilitas misalnya pulsa ya untuk membayar token listrik kan gitu. Jadi
ini sebetulnya isunya adalah pesan besar tentang efisiensi anggaran. Kita di IDN setuju banget kayak perjalanan dinas yang nggak penting, studi banding nggak penting, konsumsi snack yang rapat jam 9 aja pakai, padahal kan baru pada sarapan di rumah. Ya, rapat jam 3 pakai padahal baru makan siang. Semuanya ATK segala macam. Ini adalah era digital, harusnya nggak perlu di print apa segala macam ya. Bahkan sejak tahun 2007 ketika kita menjadi tuan rumah dari konferensi climate perubahan iklim di Bali itu kan saya ngeliat tumpukan keras. Ini kan ironis, katanya climate tapi kok semuanya masih dibagiin dalam bentuk hard print ya, padahal dari kertas itu kan diproduksi dengan menebang kayu ya. Betul. Nah, jadi konsistensi soal itu benar ya, tetapi tadi itu message-nya jadi kurang kredibel. Sorry ya. Oh iya, Presiden juga akhirnya keluar lagi kata sorry betul. Ya, sekian lama nggak ada sorry itu muncul lagi selain endasmu itu tadi ya, yang juga menimbulkan pertanyaan buat anak-anak yang nonton, artinya endasmu itu apa gitu. Jadi orang tua sulit untuk menjelaskan. Nah, ini pesan besarnya adalah efisiensi anggaran, tetapi itu kontradiktif dengan apa yang dilihat oleh masyarakat, bahwa kabinetnya itu besar ya. Kalau dibilang, oh yang penting bukan ukurannya, tapi hasil kerjanya apa? Kan 100 hari belum jelas. Yang justru yang terekam di benak masyarakat itu adalah 100 hari pertama. 100 hari pertama itu blunder-blunder yang dilakukan oleh sejumlah pejabat tinggi, dan juga bahkan produk yang dibangga-banggakan untuk menaikkan pajak seperti Cortex yang diluncurkan di awal Januari ternyata bermasalah luar biasa ya, padahal menghabiskan 1,3 triliun katanya, sehingga kemudian diputuskan kembali ke sistem lama. Jadi hasil kerja yang dibanggakan tuh apa? Gitu? Oke, makan bergizi gratis sudah 700.000 sekian, mungkin per hari ini mungkin 800.000 sekian, targetnya kan memberikan makan kepada 80-an juta anak ya. Tetapi kan itu masih proses ya. Jadi dengan segala kekurangan, ada koreksi, itu sedang berjalan ya. Tetapi kalau dibilang hasil kerjanya ya terus terang aja 100 hari adalah waktu yang belum bisa kita lihat hasil kerjanya. Yang menonjol itu adalah blunder-blunder termasuk yo-yo policy yang terjadi. Nah Mbak, masih ada sangkut pautnya dari dampak efisiensi anggaran ini. Beberapa hari ini ramai di media sosial tagar kabur aja dulu. Ini bisa dibilang saya sebagai milenial maupun Gen Z merupakan suatu ungkapan kekecewaan dari segi sosial, ekonomi maupun ketidakadilan di Indonesia saat ini, yang akhirnya Gen Z maupun milenial ingin beralih aja ke luar negeri nih dengan adanya kepastian di negara lain. Nah, melihat ini Mbak seperti apa Mbak? Ya, dengan Pak Prabowo Subianto juga dalam pidato terbarunya juga seperti menyindir ada orang-orang yang ingin memisahkan dia dengan Presiden Jokowi ya, dan dia menunjukkan keakraban mereka berdua, saling memuji lah di acara ulang tahun Gerindra itu, bahkan memberikan souvenir keris dan segala macam ya. Tetapi ya maaf ya Pak Prabowo, ketika Pak Prabowo itu mengangkat 17 anggota kabinet dari era Presiden Jokowi menjadi anggota kabinet di era Presiden Prabowo, di situ awal mula dari mulai lahirnya benih-benih kekecewaan ya. Karena sebetulnya pemerintahan Presiden Prabowo ini diharapkan melakukan koreksi-koreksi terhadap apa yang mengecewakan rakyat, termasuk soal penegakan konstitusi, demokrasi, soal pemborosan dengan mega-mega proyek termasuk IKN, itu dilakukan oleh Presiden Jokowi terutama di periode kedua. Ketika Presiden Prabowo terpilih, dia memang betul bisa menang karena dukungan dari Presiden Jokowi ya, karena ada anaknya juga di situ yang menjadi cawapres, Gibran. Maka rakyat berharap ada koreksi, dan janji-janji itu selalu ada yang berjalan sampai sini gitu, sehingga ya sebetulnya seperti yang celetukan
Pak Prabowo waktu pidato kemarin, kita ini kayak lagi masih kampanye ya, Mas Gibran gitu ya. Ya kita rakyat juga melihatnya tuh Presiden Prabowo sejauh ini dari pidato-pidato dan statementnya kayak lagi kampanye. Padahal dia udah bukan kampanye, dia sudah presiden. Artinya dia sudah dalam posisi kekuasaan yang bisa membuat keputusan eksekusi terhadap hal-hal yang nggak benar di sebelumnya. Nah, jadi ini sudah menimbulkan kecewaan, dan media sosial itu kan anak muda, ya. Mereka ngelihat, kayaknya kok kalau ngelihat seperti ini, kondisinya mungkin akan sama, nggak akan ada perubahan yang membaik. Dan kemudian pemangkasan anggaran yang semuanya berasa banyak yang bahkan menjadi ASN. Itu sekarang bukan lagi profesi yang aman. Secure, karena bisa terancam layoff. Kalau yang baru masuk juga mungkin agak lama diangkatnya dan segala macam. Kemudian pemangkasan anggaran di dalam menyebabkan kegiatan-kegiatan banyak yang tidak bisa dilakukan. Ini menimbulkan perasaan tidak secure, tidak secure, sehingga muncullah kabur aja dulu, mencoba untuk mencari penghidupan ya di negara lain yang mereka lihat masih menjanjikan, masih membuka peluang untuk buat mereka untuk beraktualisasi dan mengimplementasikan mimpinya, keinginannya. Jadi ini kombinasi antara suasana kebatinan politik dan ekonomi yang menyebabkan hashtag yang tadinya bercanda-bercanda aja, tapi belakangan kita melihat bahwa ini jadi serius ya. Jadi serius, bahkan sudah banyak konten-konten di media sosial itu yang bagi mereka-mereka yang diaspora yang sudah bekerja dan tinggal di luar negeri itu memberikan panduan, memberikan informasi, memberikan lesson learn. Kalau kamu mau kerja di negara ini, misalnya negara Jepang, yang perlu kamu siapkan adalah ini. Jadi ada solidaritas ya, ada semangat solidaritas antara anak bangsa ini. Dan mereka yang sudah ada di luar negeri juga melihat situasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan ini mestinya men-trigger ya. Ada menteri yang kemudian menganggap kabur aja dulu tidak nasionalis gitu. Saya rasa ini adalah menteri yang nggak benar ya. Begitu saja menghakimi bahwa kabur aja dulu tidak nasionalis ya. Sampai ada yang bercanda, sebetulnya yang kabur aja dulu tuh Pak Prabowo tahun 99 ketika kemudian mendapatkan sanksi kemudian pergi ke Jordania, sempat lama di sana pas segala macam. Ini bercandaan ya, tapi itu bercandaan yang fakta. Jadi nggak perlu apakah terus kemudian Pak Prabowo itu adalah orang yang tidak nasionalis. Jadi jangan gampang-gampang untuk ngejudge bahwa orang yang berusaha untuk survive dengan mencari peluang penghidupan yang lebih baik di negara lain itu tidak nasionalis. Saya rasa ini adalah contoh komunikasi yang buruk yang disampaikan oleh level pejabat tinggi ya. Harusnya justru dengan hashtag yang viral kabur aja dulu, pemerintah itu melakukan refleksi dan koreksi ke dalam. Kenapa ini terjadi? Apa yang perlu dilakukan agar ini tidak terjadi? Kemlu menurut saya melakukan hal yang benar ya. Artinya Kemlu kemudian mengingatkan bahwa dia tidak melarang, kan ini nggak bisa dilarang, warga tuh nggak bisa dilarang, enak aja siapa lu gitu ya. Tapi Kemlu mengingatkan supaya kalau mau bekerja di luar negeri pastikan bahwa supaya jangan sampai ketipu sama agen-agen ya. Jadi dia ada artikel tuh jangan sampai ketipu karena banyak juga kan yang mau kerja di luar negeri termasuk pekerja migran Indonesia karena tidak lewat jalur yang legal kemudian malah ketipu, udah bayar puluhan ratusan juta bahkan di sana ternyata terlunta-lunta. Ini adalah yang harusnya dilakukan karena ini nggak bisa dilarang. Ini adalah hak asasi dari warga negara Indonesia yang ingin hidup lebih baik untuk diri dan keluarganya, untuk masa depannya. Kok malah dituduh tidak nasionalis? Ini contoh terakhir buruknya level komunikasi dari pejabat di Indonesia. Ironisnya, ini adalah satu-satunya kabinet yang saya tahu itu disiapkan dan dibekali dengan kemampuan komunikasi
karena ada retreat Hambalang dan retreat di Akademi Militer Magelang. Termasuk mungkin pertimbangannya adalah perubahan kebijakan Mbak ya, di berbagai waktu, mungkin perubahan-perubahan yang mungkin mempertimbangkan untuk masyarakat atau mungkin warga untuk aduh pengen kabur aja dulu nih gitu. Ya semua itulah, kondisi ekonomi dan politik sedang tidak mendukung. Sedang tidak mendukung. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk POV Times hari ini, dan jangan lupa untuk Sobat Milenial maupun Gen Z bisa perbarui informasi di IDN Times maupun bisa follow di sosial media kami dan install IDN Apps ya. Dan kita ketemu lagi di POV Times selanjutnya, kita akan bahas isu-isu yang sedang hangat maupun viral di media sosial bersama pemimpin redaksi IDN Times. Saya Gilang Madutanaya beserta pemimpin redaksi IDN Times dan tim yang bekerja di hari ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat. Terima kasih Mbak Uni. Terima kasih, sama-sama.